Oke, pada pembahasan kali ini kita akan coba belajar tentang grid pada Bootstrap. Nah, grid pada Bootstrap itu dibatasi menjadi 12 kolom ya. Jadi ke 12 kolom tersebut ketika kita gunakan semuanya, maka semua komponen itu akan responsif terhadap tampilan eh, halamannya ya. Jadi kedua belas kolom tersebut tidak harus kita gunakan semua ya. Jadi misalkan kita ingin membutuhkan 4 kolom saja itu juga bisa, atau kita hanya butuh 2 kolom ataupun hanya 1 kolom saja juga bisa. Nah, jadi ada beberapa jenis kelas pada grid layout ini ya. Jadi nanti kelas tersebut kita gunakan ketika kita menggunakan tampilan yang sekian pixel ya. Jadi nanti ada beberapa kelas yang harus kita gunakan. Nah, kelasnya sendiri itu nanti ada yang small, ada yang medium, ada yang large, ada yang extra large. Jadi ada yang kecil, sedang, besar, besar sekali ya. Nah, langsung saja kita coba bikin grid basicnya dulu. Nah, di sini kita tambahkan file baru, kita beri nama grid HTML. Nah, di sini kita tulis struktur websitenya dulu atau struktur HTML. Caranya kita tinggal langsung ketik petik saja ya, kemudian kita ketik tanda seru, kemudian kita tekan tabulasi. Nah, di sini akan otomatis dibuatkan. Nah, sekarang kita coba masukkan bootstrapnya seperti pada langkah sebelumnya ya. CSS bootstrap min. Nah, kemudian titelnya kita ganti menjadi grid. Nah, di body ini kita gunakan kelas container. Kemudian kelas row. Nah, di dalam kelas row ini nanti akan kita masukkan beberapa grid. Contohnya yaitu kita gunakan kelas kolom, col sm 4. Col sm 4. Nah, ini saya bikin 3. Kenapa 3? Karena jumlah total semua kolomnya adalah 12 ya. Jadi semua gridnya ada 12. Jadi kita bikin 4 supaya semuanya jadi 12. Nah, di sini kita tambahkan style dulu. Style background color. Kemudian yang bawah juga kita tambahin style. Ini warnanya kita ubah. Misalkan jadi merah ya. Kemudian yang ini misalkan biru. Nah, kita simpan. Nah, sekarang coba kita jalankan grid HTML. HTML. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada 3 kolom dengan ukuran yang sama. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ini kita kontainernya, kita pakai yang kontainer ya. Jadi makanya dia ada sisi padding kiri kanan ya. Nah, jadi ketika kita gunakan kolom small 4 ya. Ini kolom small 4. Berarti maksudnya kita menggunakan 4 grid. Nah, jadi ada 4, 4, 4. Makanya dia ukurannya sama. Kenapa kita bikin 4, 4, 4? Supaya
totalnya 12 ya, makanya dia kalau kita lihat di sini dia full ya, dari kiri ke kanan dengan ukuran yang sama. Kalau misalkan kita hanya ingin menggunakan 10 grid saja, berarti yang 4 ini misalkan kita ganti saja menjadi 2. Nah, jadi ini 10. Nah, kalau kita cek di sini, nah dia nanti akan hilang 2 kolom ya di sini. Nah, kalau misal kita pakai container fluid supaya kelihatan, nah seperti ini ya. Jadi dia ada 2 kolom yang tidak terpakai di sebelah kanan. Karena kita hanya menggunakan 10 grid saja. Begitu juga kalau kita hanya ingin menggunakan 6 atau 8 ya. Kalau kita hanya ingin menggunakan 8 dengan 2 kolom ya berarti kita kasih 4 saja seperti ini juga nggak apa-apa. Terserah ya. Jadi tergantung nanti kebutuhan kita berapa kolom atau berapa grid. Nah, seperti ini. Tapi untuk nilai maksimal adalah 12. Nah, ketika melebihi 12, maka komponen yang terakhir atau div kelas ini yang terakhir dia nanti akan dilempar ke bawah ya. Ini kan dia 13. Harusnya nanti kolom yang ini ya. Nah, yang ini nanti dia akan dilempar ke bawah. Nah, coba kita cek. Nah, dia akan dilanjutkan di bawah sini karena di sini dia sudah melebihi batas dari grid yang ditentukan, yaitu 12. Oke, kita lanjut ke bootstrap tipografi ya. Di sini ada bootstrap tipografi. Ini saya ambil materinya dari Witri School. Nah, bootstrap 4 default setting. Nah, jadi di bootstrap tipografi atau teks ini kita juga bisa menggunakan heading 1 sampai heading ke-6 ya di sini. Kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk H1 ini dia ukurannya 40 px, H2 itu 32 px, H3 itu 28 px, H4 ini 24, H5 20, H6-nya 16 px. Nah, cara penggunaannya sama saja ya di sini. Kita tinggal menggunakan tag yang sama ketika kita belajar HTML. Nah, cuman ketika kita gunakan H1 dengan menggunakan CSS Bootstrap-nya, maka nanti ukuran fontnya akan beda. Nah, kita langsung saja cek di sini. Kita misalkan bikin satu kelas baru namanya tipografi HTML. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita tuliskan HTML-nya dulu. Tipografi, titelnya, kemudian kita masukkan linknya, link CSS / bootstrap min ya. Nah, kita gunakan kelas container di sini. Nah, kita akan coba langsung tulis H1 ya, H1 heading 1. Ini kita copy. Oh, nggak perlu. H2 heading 2. H3 heading 3. H4 heading 4. Kemudian H5 heading 5. H6 heading 6. Kemudian kita simpan dan kita coba langsung jalankan lewat terminal karena kita pertama kali menjalankan.
tipografi.html. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Kalau kita bandingkan ketika kita tidak menggunakan Bootstrap CSS ini, maka tampilannya akan berbeda. Nah, caranya kita nonaktifkan dulu atau kita hapus dulu yang ini. Kita cut dulu. Hapus, kita cek. Nah, ini heading ketika kita hanya menggunakan HTML saja ya. Jadi kelihatan berbeda ya. Nah, ketika kita menggunakan CSS Bootstrap-nya, nah di sini kita coba jalankan lagi tipografi HTML. Nah, ini yang menggunakan CSS. Ini yang tidak menggunakan CSS atau murni HTML. Nah, jadi tampilannya berbeda, jenis fontnya pun berbeda. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ini masih ada selain H1. Nah, di sini ada display heading. Itu kita coba saja langsung. Salah satu saja kita tambahkan. Jadi kita tambahkannya di sini ya. H1 class heading display ya. Display 1 misalkan. Nah, kita cek. Nah, oh ini dia jadi lebih besar ya ukurannya ketika kita pakai display 1 ya di sini. Berarti kalau kita pakai display 2, display 3 dan display 4, ini dia nanti akan lock font size ya. Jadi ukuran fontnya dia akan jadi lebih besar ya. Nah, itu fungsi dari display. Fungsinya kenapa kok ada seperti ini? Misalkan H1 mungkin ukurannya kurang besar, makanya kita harus menggunakan display 1 ya, supaya dia ukurannya dimaksimalkan atau ditambahin. Seperti itu. Begitu juga nanti untuk yang display 2, display 3 dan display 4 ya, itu sama saja. Nanti cara penggunaannya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal pakai saja di sini. Di dalam kelas heading yang mau kita up ukurannya ya. Misalkan di sini kita pakai kelas display. Coba kita pakai display 1 juga di H2. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, jadi harusnya sih bisa ya kita pakai di mana saja. Nah, kita lihat contoh try and use yourself, cara penggunaan yang benar. Nah, ini seperti ini ya. Jadi cara penggunaannya. Nah, jadi ketika kita gunakan display 1, maka ukurannya dia akan jadi display 1 ya. Kalau kita ganti ini display 2, H2-nya. Nah, maka dia juga akan jadi kecil ya. Ini ukuran display 2. Jadi headingnya itu dia tidak terpakai ya sebenarnya ya, karena nanti kita pakai kelas display. Nah, kemudian di bawahnya ini ada small. Small ini mirip dengan display, tapi ini untuk mengecilkan fontnya ya. Jadi di sini dijelaskan elemen ini digunakan untuk membuat lighter atau lebih tepatnya secondary text atau kayak sub judul ya. Jadi ada judul, ada sub judul. Nah, seperti ini. Tapi ini posisinya dia masih ada di dalam tag heading ya. Masih ada di dalam tag heading. Tapi kita tinggal tambahkan small pada teks yang mau kita small atau mau kita bikin secondary text. Kita gunakan tag small. Nah, contoh penggunaannya di sini misalkan kita yang H3 ini. Nah, di heading 3-nya ini kita biarkan saja, kemudian kita bikin teks baru di sini.
Nah, kita pakai small ya, seperti ini. Small, kemudian kita tulis secondary text-nya. Secondary text, ini contoh saja. Nah, ketika kita jalankan di sini, nah maka dia akan muncul secondary text-nya di sini. Nah, padahal ini masih di dalam tag H3. Tapi untuk jenis fontnya atau teksnya ini beda ya. Jadi untuk secondary text memang seperti ini. Atau biasanya ditaruh di bawahnya judul ya. Bisa juga seperti itu. Jadi fungsinya seperti ini ya, sama. Untuk ukurannya dia menyesuaikan ukuran headingnya, tetapi jenis tampilan teksnya itu berbeda ya. Jadi kelihatan lebih menyatu dengan headingnya. Nah, ini kita gunakan small. Kemudian ada mark. Mark ini kelihatan ini ada highlight ya. Jadi untuk menandai sebuah teks, kita pakai mark. ABR ini sudah lihat hasilnya seperti apa. Block quote. Nah, ini kita membuat sebuah quote seperti ini. Nah, kemudian ini masih banyak sekali, ada KBD ini untuk membuat seperti ini ya. Jadi seperti keyboard. KBD ini adalah keyboard. Kemudian ada pre. Pre ini mirip seperti kode ya, tag kode. Nah, ini ada more typography classes. Ini ada banyak sekali ya, ada font weight bold, font weight bolder, font italic. Nah, ini banyak sekali sampai bawah. Ini ada small, ada lead, ini ada text left. Nah, masih banyak sekali ya, nanti tinggal dicoba-coba sendiri. Ya, selanjutnya di sini kita akan coba masuk ke bagian colors. Nah, di Witri School ini ada Bootstrap yang membahas tentang color ya, atau warna. Nah, di Bootstrap ini ada beberapa kelas yang akan digunakan untuk pewarnaan pada teks atau pada komponen nanti ya. Ini pertama kita akan bahas text colornya dulu. Nah, di sini ada text mute ya, mute, text mute, text primary, text success, text info, text warning, text danger, sampai text like. Nah, ini untuk example atau contohnya bisa dilihat di sini ya. This is text is mute. Jadi warnanya dia akan berbeda ya. Perhatikan ini warnanya berbeda. Ini important atau primary ya. Ini primary. Ini success jadi hijau. Primary ini dia biru. Biru jelas terang ya. Nah, kalau yang ini info ya. Dia information. Warnanya biru tapi agak pias ya, atau kurang jelas. Kemudian ini ada kuning atau warning. Untuk peringatan biasanya ini. Nah, kemudian danger ini merah ya. Biasanya kalau ada sesuatu yang penting biasanya kita kasih danger. Secondary sama tadi seperti pembahasan sebelumnya, biasanya untuk teks pendukung. Ini ada dark gray text, abu-abu gelap ya, abu-abu gelap. Ada body text. Banyak sekali ya seperti ini. Nah, ini di sini nanti untuk color standarnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat teks dengan warna hijau berarti kita pakai success. Ya, standarnya ada di belakang sini. Nanti kita akan sering mengulang-ulang ini. Ya. Nah, untuk cara penggunaannya kita bisa lihat di try it yourself. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita gunakan kelas text ini, color text ini di dalam tag paragraf juga bisa. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan kelas ini di dalam heading ya. Di dalam heading kita juga bisa pakai kelas ini. Cuman ini contohnya hanya di tag P ya, atau tag paragraf saja. Nah, kita akan coba
salah satu di sini kita coba tambahkan file baru. Nah, kita kasih text color HTML. Nah, seperti ini. Kita link CSS-nya. Ini jangan sampai ketinggalan karena bootstrap-nya ada di sini. Kalau kita nggak panggil bootstrap seperti ini, maka kelas yang kita panggil tidak akan dapat digunakan. Nah, kita lihat di sini kita akan pakai coba primary sama success ya. Nah, kita bikin kelas container seperti biasa. Nah, kemudian kita coba di H1 ya. Nah, H1 ini misalkan heading text color. Nah, di sini kita coba pakai kelas text success. Kemudian di bawahnya kita gunakan tag P, paragraph, text color. Nah, di sini kita gunakan misalkan kelas text info. Nah, coba kita jalankan dulu text color HTML. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini warnanya hijau karena dia pakai success tadi kita. Kemudian yang paragrafnya ini biru agak pudar ya karena tadi kita pakai info. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk text color ini dia tidak hanya bisa digunakan di paragraf tapi juga di heading juga bisa kita pakai. Nah, selanjutnya di sini kita coba akan masuk ke yang selanjutnya ya. Nah, ini ada background color. Nah, background color ini bisa dilihat contohnya ini dia menandai background dari sebuah teks atau paragraf. Nah, kelasnya di sini ada beberapa yaitu ada BG primary, BG success, BG info ya. Perhatikan selalu di belakangnya itu ada primary, success, info, warning, danger, dan lain-lainnya. Ini sama ya, ini standarnya memang seperti ini. Jadi ketika kita bikin teks berarti kita tulis teks primary. Atau kalau kita mau ke background BG primary ya seperti ini. Dan standar warnanya sama. Untuk primary itu pasti dia warnanya akan biru. Success dia akan hijau. Info dia akan biru. Birunya biru agak soft ya. Kemudian untuk info. Success hijau maaf. Untuk info ini biru. Warning ini dia merah kuning. Danger merah. Secondary dia agak blur abu-abu. Abu-abu ya. Dark ini gelap, light ini terang tapi dia nggak kelihatan kalau backgroundnya putih. Nah, untuk penggunaannya ya, coba kita langsung saja di sini. Kita bikin tag P, kemudian kelasnya kita pakai BG success. Nah, seperti ini. Paragraph, background, color. Nah, kita simpan, coba kita lihat. Kita jalankan lagi di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi paragraph, background, color. Nah, ini dia teksnya masih berwarna hitam ya. Nah, gimana kalau kita gabungkan antara teks dengan
BG ya, teks dengan BG kita gabungkan. Bisa nggak kira-kira? Nah, coba saja ya. Ini kita pakai sukses. Ini misalkan kita ganti danger. Bisa tidak seperti ini? Misalkan kita gabungkan text info. Kita simpan. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini teksnya dia tidak terlalu jelas kelihatannya. Tapi backgroundnya dia memang berubah jadi merah. Coba kita cek, kita ubah. Infonya kita ganti menjadi sukses. Teksnya hijau, backgroundnya merah. Nah ya, ini bisa ya. Jadi teksnya dia kelihatan tuh hijau, backgroundnya merah. Nah nanti tinggal disesuaikan. Di sini kan ada teks yang warnanya putih ya, biar seperti ini. Nah atau kita pakai secondary. Nah atau di sini ada catatan ya. Jadi kita bisa menggunakan dot text strip bintang ya, seperti ini. Jadi kelas text strip bintang. Coba kita akan coba di sini. Apakah bisa kita gunakan cara seperti ini? Nah, simpan. Kita jalankan. Nah, dia menyesuaikan ya. Nah, bintang ini nanti kita bisa sesuaikan ya, warnanya mau apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tabel ya. Di sini ada beberapa kelas pada tabel. Nah, ini ada basic tabel. Basic tabel itu kita tinggal menggunakan kelas tabel seperti biasa yang ada pada HTML biasa. Kemudian selanjutnya ini ada strip row. Nah, strip row ini seperti ini ya. Jadi seperti apa namanya, kolomnya itu warna-warni ya. Nah, di sini dijelaskan seperti zebra. Dia warna-warni. Kemudian ada tabel border. Jadi tabelnya ada bordernya seperti ini. Bordernya lebih jelas ya. Ini ada hover row. Hover row ini jelas dia hanya garis-garis yang di sini. Terus kalau kita fokus ke sini, dia nanti akan ada warnanya gray ya. Hover row. Nah, ini gray background color ya. Jadi ketika kita hover atau mouse-nya di atasnya sini, dia warnanya beda. Kalau ini kan enggak. Kemudian ada black atau dark tabel. Kita pakai kelas tabel dark. Jadi tabelnya warnanya hitam. Kemudian ini ada dark strip tabel. Nah, jadi ini kombinasi antara tabel gelap dengan tabel strip yang seperti zebra tadi. Nah, ini masih banyak sekali, nanti tinggal dicoba-coba sendiri. Nah, ini kita coba beberapa dari atas ya. Kita langsung saja di sini tambahkan file baru, new file, tabel HTML. Nah, ini kita bikin titelnya kita masukin, kemudian link ya. Wow, di sini linknya kita masukin CSS Bootstrap main. Nah, kemudian kita coba bikin sebuah tabel di sini langsung. Nah, kita tinggal ketik seperti ini ya, titik tabel. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini ya. Ketika kita ingin membuat sebuah tabel yang biasa, kita hanya menggunakan kelas. Kita lihat contoh penggunaannya di sini.
Nah, di sini kita pakai tag tabel biasa seperti yang di HTML ya. Kemudian untuk kelasnya, di sini kita gunakan kelas tabel. Kita akan coba gunakan seperti itu saja. Tabel, kelas tabel. Nah, setelah ini di sini tadi ada t-head. Nah, baru kita masuk ke tr ya di sini. tr atau td ya. Terserah. Di sini tadi kita lihat di sini ada th langsung ya, karena dia tabel header. Di materi HTML sudah dibahas ya. Tabel header adalah tabel atau kolom yang nantinya akan kita gunakan untuk header atau heading. Nah, seperti ini. Ya, lanjut di sini kita pakai tr dulu. Atau kita pakai td saja di sini. Kita pakai td. Nama. Alamat. Nah, kemudian di bawahnya kita pakai t-body. T-body ini tabel body ya. Ini untuk lebih menjelaskan bahwa ini kolom ini dia body dari tabelnya, bukan header dari tabelnya, seperti itu. Nah, di sini kita tulis seperti ini. Alamat Tegal. Nah, coba kita jalankan dulu di sini tabel HTML. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini masih mirip ya. Ini kita cuman pakai 2 kolom atau 2 tr. Kita akan coba tambahkan satu lagi. Berarti kita tambahkan d-body-nya ada 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya akan kelihatan ini mirip dengan tabel biasa ya. Kalau di atasnya kita pakai th, tabel header. Nah, maka teksnya itu nanti akan langsung jadi bold sendiri dan beda dengan yang td ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan kelas tabel yang biasa. Nah, sedangkan tadi ada kelas tabel selain ini ada tabel strip. Nah, tinggal kita ganti seperti ini ya. Kita tambahkan tabel di depannya. Jadi kita gunakan kelas tabel yang biasa. Kemudian kelas tabel biasa kita kasih tabel strip ya, seperti ini. Ups. Nah, kita lihat contoh penggunaannya. Oh, di sini maaf, di sini ada yang kurang ya. Ada t-body, di sini kita bikin tr dulu. Ada yang kelewat. Pindah ke sini. Nah, kemudian yang ini juga harus kita pindah. Ini t-body-nya cukup 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 tr atau ada 2 baris di tabel yang masuk ke dalam t-body. Nah, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Ini kalau ada data yang ketiga maka akan kelihatan. Ini kita tambahkan lagi data yang ketiga. Nah, jadi kelihatan stripnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini ada tabel border.
harusnya sudah bisa cara pakainya. Kemudian yang menarik adalah yang ini, tabel dark. Coba kita pakai tabel dark. Ini tinggal kita ubah saja stripnya jadi dark. Nah, kemudian kita refresh. Nah, dia jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir ini ada penggabungan antara beberapa kelas ya. Di sini ada tabel dark dan tabel strip. Nah, untuk cara menggabungkannya ya di sini kita tinggal langsung tambahkan kelasnya. Nah, ini strip dark. Nah, jadi kita pakai spasi kemudian kita masukkan kelas selanjutnya. Nah, di sini. Nah, jelas kelihatannya. Jadi dia dark tapi dia strip. Nah, kemudian yang terakhir ini ada contextual classes. Nah, ini menarik lagi ya. Jadi setiap barisnya ini dia berwarna. Nah, jadi kita bisa tentukan dari warnanya, caranya seperti ini ya, sama. Kita sudah paham ada primary, success, danger, info, dan lain-lain. Cuman depannya kita bikin tabel. Nah, kelas ini nanti kita akan gunakan di dalam tag tr-nya ya. Ini ya, jadi kita nanti akan gunakan di tag tr-nya atau tag td. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kita akan coba salah satu, kita akan pakai yang tabel danger sama primary ya untuk membedakan. Kelas tabel danger. Kemudian yang bawah ini kita akan pakai kelas tabel primary. Nah, kemudian kita coba lihat di sini. Nah, warnanya dia akan berubah. Ini kita masih di dark ya. Tapi warnanya sudah kita ubah jadi seperti ini. Nah, yang warnanya tidak kita ubah dia akan otomatis sama dengan yang awalnya ya, seperti ini dia hitam. Nah, selanjutnya di sini ada image. Jadi di Bootstrap sendiri ada kelas yang untuk menampilkan image. Nah, di sini ada 3 jenis image. Yang pertama round corner, yaitu pojoknya ini dia round atau bulat ya, jadi tidak ada sikunya. Yang kedua ini bulat ya, yang ini bulat cycle. Yang ketiga ini thumbnail, jadi ada border di sini. Nah, cara penggunaannya ini simpel sekali ya. Kita cukup menggunakan kelas rounded pada image source ya. Pada tag image kita pakai kelas round. Otomatis dia nanti akan jadi seperti ini. Kemudian ada kelas lagi ini round cycle. Ini untuk yang bulat. Nah, kalau yang thumbnail kita agak berbeda, di sini gunakan kelas img thumbnail. Langsung saja kita coba. Di sini kita tambahkan file baru image html. Nah, di sini kita butuh gambar dulu ya. Kita butuh gambar dulu, kita siapkan gambarnya dulu. Kita cari di Nah, kita cari di sini, kita misalkan ambil gambar yang ada bordernya, misalkan yang ini. Atau kita ambil ini saja, kita copy, kita masukkan ke foldernya, ada di Bootstrap. Oh, ada di sini. Nah, di sini ya. Nah, kita bikin folder baru. Kita bikin folder baru dari sini saja. Namanya img. Nah, gambarnya kita taruh di sini.
kita ganti namanya gambar titik JPG ya, itu sudah. Nah, kita kembali lagi ke VS Code. Nah, ini sudah ada tabel baru dengan file gambar di dalamnya. Nah, ini gambarnya. Nah, biasa kita bikin dulu. Nah, seperti ini. Image. Nah, di sini kita masukkan CSS-nya, CSS Bootstrap min. Nah, kita langsung saja di sini src, maaf, img, src. Nah, kita arahkan karena gambarnya ada di dalam folder image, berarti kita ketik img dulu baru masuk ke gambar. Nah, baru kita masukkan kelasnya di sini. Kelas rounded. Nah, kita simpan. Langsung saja kita jalankan. Image HTML. Nah, perhatikan ini ada pojoknya ya. Nah, ini dia round. Kelihatan ya. Nah, kemudian yang kedua ini untuk circle ya. Circle itu sama saja, kita tinggal tulis round strip cycle ya. Nah, ini kan sudah ada round. Kita tulis saja. Nah, seperti ini. Ups, nggak masuk. Kita cek lagi. Rounded circle. Oh, kurang R ya di sini ya. Kita simpan. Coba jalankan lagi. Nah, ini gambarnya dia akan jadi bulat. Tapi ini lonjong ya, karena dia memang gambarnya ukurannya tadi landscape. Nah, ketika kita ingin bikin supaya gambarnya bulat beneran ya, kita gunakan gambar yang resolusinya sama, misalkan 50-50. Maka nanti dia akan jadi bulat. Kemudian yang terakhir ini ada thumbnail. Nah, kita tinggal pakai img strip thumbnail. Atau kita bikin beberapa saja. Ini yang pertama tadi round, circle. Nah, yang ini thumbnail. Nah, kita coba. Nah, yang atas ini dia round, circle. Ini thumbnail. Nah, kelihatan ini kalau thumbnail ini dia ada bordernya ya. Jadi tidak hanya round, tapi dia ada bordernya. Seperti ini. Nah, ini ada alignment. Alignment untuk gambarnya. Ini bisa kita kolaborasikan seperti biasa ya. Ini ada float left, float right. Coba kita pakai float right di round. Nah, kita simpan, coba jalankan lagi. Nah, dia akan ke kanan. Tapi kelas yang roundnya dia tidak akan hilang. Nah, jadi cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan dua kelas di dalam satu komponen. Kiri kanan. Nah, ini dia tengah. Tengah kita pakainya MX Auto. MX Auto. Coba kita langsung pakai di yang bulat. MX Auto. Oh, ini masih di situ.
Oh, ini ada dua ya, jadi ada the block, D strip block. Kita gabung G D strip block. Nah, dia ke tengah seperti ini. Nah, jadi kalau ingin center kita pakai dua kelas ini. Cara penggunaannya seperti ini ya. Nah, ini yang terakhir ada responsive image. Responsive image ini digunakan ketika kita ingin membuat gambarnya itu menyesuaikan dari tampilan layarnya ya. Jadi bisa dibilang ini semua ukuran. Makanya kita harus gunakan kelas IMG Fluid. Jadi ketika ukuran layarnya dia besar, dia akan ikut besar ya. Max width-nya dia 100%, jadi selalu mengikuti ukuran dari layar. Height-nya juga auto, dia mengikuti width-nya. Ya, jadi menyesuaikan dengan pixel yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa yang biasa kita gunakan, yaitu button. Nah, ini ada kelas button di sini. Kelas button stylenya ada beberapa ya, banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelas button dengan standar yang sudah kita ketahui, yaitu ada primary, secondary, success, info, warning. Nah, ini untuk button berarti kita tambahkan btn dulu di depannya. Nah, jadi ini adalah komponen buttonnya. Yang kedua ini adalah kelas untuk tipe button atau warna dari buttonnya nanti. Nah, caranya sama ya. Ini kita seperti membuat button pada HTML ya. Kita pakai tipe button. Cuman kita tinggal tambahan kelasnya saja di sini. Nah, misalkan di sini kita tambahkan file baru. Kita akan coba button HTML. File folder HTML already. Oh, sudah ada. Kok sudah ada? Oh, ini sudah ada ya. Button primary. Oh ya, ini sudah ada contohnya. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini ya. Jadi kita tinggal ubah saja ya seperti ini. Kita hapus dulu yang ini biar lebih jelas. Primary button. Nah, ini button sudah ada. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi dia teksnya akan jadi biru. Jadi cara penggunaannya kita panggil kelas buttonnya dulu. Baru ke button primary-nya seperti ini. Nah, untuk yang lain juga sama ya. Jadi nanti kita tinggal coba saja untuk secondary, success, info, warning, danger, dark, like, sama linknya di sini. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya ini ada button outline. Nah, outline ini warna untuk teks dan garisnya ya yang akan muncul. Nah, untuk warna buttonnya dia akan muncul ketika kita hover. Nah, seperti ini. Kecuali like ya. Like ini dia muncul tapi nggak terlalu jelas. Nah, cara penggunaannya sama yaitu kita tinggal tambahkan btn outline primary. Ini kita akan coba yang btn outline success. Nah, tinggal kita tambahkan di sini outline success. Outline success button. Nah, seperti ini. Ya, sama saja.
Baik yang lain juga sama saja seperti ini. Kemudian ini ada button size. Button size ini ada dua, yaitu LG large sama SM small. Cara penggunaannya kita tinggal tambahkan di belakangnya lagi spasi BTN LG atau BTN SM. Berarti kita tambahkan di sini BTN LG. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan jadi lebih besar dari sebelumnya. Jika ingin lebih kecil ya berarti di sini kita ganti SM. Simpan. Kita lihat lagi. Nah, dia jadi kecil. Jadi cuman merubah ukuran dari button. Tapi tidak mempengaruhi yang lain. Nah, ini block level button. Dia full kanan kiri. Nah, ini masih ada lagi, ini ada aktif atau disable. Ini harusnya bisa ya, sama seperti di HTML biasa. Nah, ini yang terbaru ya. Ini ada spinner button. Nah, ini kita tinggal tambahkan span ya. Kita tinggal tambahkan span seperti ini. Nah, kita tambahkan span ini di dalam sini. Nah, perhatikan ini ada kelas namanya spinner border dan spinner border SM. Nah, ini ukurannya yang ini. Kita bisa cukup pakai yang depannya saja sebenarnya. Nah, seperti ini juga bisa. Karena itu kelasnya. Nah, cuman dia jelek karena ukurannya besar, makanya di sini kita tambahkan spinner border SM untuk mengecilkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih spasi mungkin di sini ya. Nah, jadi dia nggak mepet banget. Nah, kayak gini.